Selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia bersama saya Admin A. Kali ini kami akan membahas tentang suatu tim superhero yang disebut Squadron Supreme. Squadron Supreme sendiri ada berbagai versi di berbagai universe. Dan yang akan dibahas di video ini adalah Squadron Supreme dari Universe 712 atau disebut juga Earth S. Squadron Supreme pertama kali dibentuk untuk menghadapi serangan suatu robot alien. Para superhero pendirinya berjumlah 7 orang dan akan kami bahas satu persatu. Hyperion, nama aslinya tak diketahui. Dia termasuk ras Eternal yang tinggal di planet lain. Suatu ketika bangsa Eternal ini musnah dan Hyperion yang masih muda dikirimkan ke bumi. Di bumi dia ditemukan dan dibesarkan oleh sepasang suami istri yang namanya Mark Milton. Setelah orang tua angkatnya meninggal, dia membantu orang-orang sebagai superhero dengan nama Hyperion. Selain itu, dengan menggunakan identitas Mark Milton, dia juga bekerja sebagai seorang kartunis di sebuah surat kabar di kota Cosmopolis. Di situ dia jatuh cinta pada seorang reporter bernama Lonnie Latimer. Jika sedang ingin menyendiri, maka Hyperion pergi ke suatu tempat yang disebut Tower of Isolation di Kutub Utara. Hyperion memiliki tubuh yang sangat kuat. Tubuhnya punya kekuatan fisik, ketahanan, stamina, dan indera yang super. Dia juga bisa bergerak dengan cepat, bisa terbang, dan bisa menembakkan serangan energi dari matanya yang disebut Atomic Vision. Tapi Hyperion akan menjadi lemah jika berada di dekat suatu zat yang disebut Argonite. Nighthawk alias Kyle Richmond. Dia adalah seorang pengusaha kaya raya. Nighthawk tak punya kekuatan super. Dia mengandalkan kemampuan bertarung, kecerdasan, serta alat-alat canggih untuk memberantas kejahatan. Wizard alias Stanley Stewart, seorang tukang pos yang senang berlari. Suatu hari ketika sedang berlari, dia melewati kabut misterius. Sejak itu dia memiliki kecepatan super. Dr. Spectrum alias Joseph Ledger, seorang astronot yang menemukan pesawat alien Skrull dan menyelamatkan penumpangnya. Sebagai ucapan terima kasih, sang alien tersebut memberi Joseph suatu artefak yang disebut Power Prism. Dr. Spectrum bisa menggunakan artefak ini untuk bermacam-macam fungsi, diantaranya untuk terbang, menembakkan serangan energi, menembus benda padat, serta bisa menciptakan berbagai macam bentuk seperti tali, tangan, perisai, dan lain-lain. Power Princess alias Zarda. Zarda berasal dari suatu ras hasil eksperimen alien Kree terhadap manusia purba. Ras ini mengembangkan teknologi yang lebih canggih dibanding umat manusia dan memilih untuk hidup di suatu pulau yang disebut Utopia. Zarda terlahir kira-kira 500 tahun yang lalu. Ketika dunia dilanda Perang Dunia II, para warga Utopia menugaskan Zarda untuk menyebarkan perdamaian ke dunia. Dalam perjalanannya, Zarda menemukan kapal yang sedang tenggelam dan dia menyelamatkan seorang pria bernama Howard Shelton. Mereka berdua kemudian jatuh cinta. Selanjutnya, Zarda membantu Amerika Serikat bertempur dalam Perang Dunia II. Ketika Amerika menjatuhkan bom atom, bangsa Utopia takut akan terjadi perang nuklir, sehingga mereka memilih untuk meninggalkan bumi. Tapi Zarda memutuskan untuk tetap tinggal dan menikahi Howard. Bertahun-tahun berlalu, Howard menjadi tua, sedangkan Zarda tetap awet muda, tapi mereka masih terus saling mencintai. Selain berumur panjang, Power Princess juga punya fisik super kuat, bisa terbang dan jago bertarung. Dia juga punya tameng spesial yang dibuat menggunakan teknologi Utopia. Amphibian alias Kingsley Rice. Amphibian adalah seorang mutan yang bisa hidup di air maupun di darat. Karena tubuhnya sudah beradaptasi dengan kondisi lautan yang ekstrim, dia lebih kuat dibanding manusia normal. Semakin lama amphibian berada di dalam air, maka penampilannya akan semakin mirip ikan, serta memiliki cakar. Amphibian juga bisa berkomunikasi dengan hewan air seperti lumba-lumba. Skymax, the Skrullian Skymaster. Alien Skrull yang kapalnya rusak di dekat bumi dan ditolong oleh Joseph Ledger. Sebagai ucapan terima kasih, Skymax memberinya Power Prism yang membuat Joseph bisa menjadi Dr. Spectrum.
Skymax sendiri datang ke bumi dalam rangka mencari sisa-sisa bangsanya setelah planetnya dimakan oleh Galactus. Dia memang ikut mendirikan Squadron Supreme, tapi pergi lagi ke angkasa setelah tak berhasil menemukan alien Skrull lain di bumi. Sebagai alien Skrull, Skymax punya kemampuan berubah wujud. Dia juga menjalani eksperimen yang membuatnya menjadi Skrull dengan fisik paling kuat. Selain itu, eksperimen tersebut juga memberinya berbagai kekuatan. Di antaranya adalah bisa menjadi tak terlihat, bisa terbang, mengeluarkan api, menciptakan force field, serta telepati. Seiring waktu, selain tokoh-tokoh ini, Squadron Supreme menambahi anggotanya dengan secara aktif merekrut superhero yang bermunculan. Berikut ini adalah beberapa tokoh-tokoh lainnya yang kemudian masuk ke dalam Squadron Supreme. Golden Archer alias Wyatt McDonald. Wyatt tak punya kekuatan super, tapi dia jago bertarung dan punya kemampuan memanah yang sangat hebat. Awalnya, Wyatt menggunakan nama Hawkeye, lalu menggantinya menjadi Golden Archer. Tom Thumb alias Thomas Thompson. Dia menderita kelainan yang membuat tubuhnya pendek dan tak bisa tumbuh tinggi. Dia juga tak punya kekuatan super, tapi otaknya jenius dan mampu menciptakan berbagai alat-alat yang sangat canggih bagi Squadron Supreme. Blue Eagle alias James Doerr Jr. Seperti Golden Archer dan Tom Thumb, dia tak punya kekuatan super dan mengandalkan alat berupa sayap yang bisa membuatnya terbang. Dia beberapa kali berganti nama. Pertama-tama dia memakai nama American Eagle, lalu menjadi Captain Hawk, dan yang terakhir menjadi Blue Eagle. Lady Lark alias Linda Lewis. Linda merupakan seorang penyanyi pop yang terkenal. Suatu hari dia mengalami kecelakaan yang membuat pita suaranya rusak. Dia menjalani eksperimen untuk memulihkan pita suaranya, tapi sayangnya itu tak berhasil, sehingga karir menyanyinya harus terhenti. Walaupun begitu, eksperimen tersebut membuat Linda bisa mengeluarkan suara sonik. Linda kemudian menjadi superhero dengan nama Lady Lark. Arcana Jones, seorang wanita yang punya kemampuan sihir. Dia bisa menggunakan sihir untuk mengendalikan unsur alam seperti angin, air, dan kayu. Dia juga bisa membuat ilusi serta mengeluarkan serangan energi sihir. Nuke. Albert Gaines terpapar limbah radioaktif sehingga memperoleh kekuatan nuklir radioaktif dan menjadi superhero dengan nama Nuke. Dia punya kemampuan terbang serta bisa mengeluarkan serangan energi. Tapi karena sifat kekuatannya yang radioaktif, diri Nuke menjadi mematikan bagi orang-orang di sekitarnya. Selama bertahun-tahun, Squadron Supreme melawan kejahatan. Para penjahat super yang pernah mereka kalahkan diantaranya adalah Master Menace, Scarlet Centurion, dan Institute of Evil. Mereka juga pernah bertemu dengan Avengers dari Universe 616. Walaupun awalnya bentrok, kedua tim ini akhirnya bekerja sama untuk menyelamatkan dunia. Squadron Supreme punya hubungan yang dekat dengan pemerintah Amerika Serikat. Tapi kedekatan ini kemudian menjadi bumerang bagi Squadron ketika pemerintah secara diam-diam sudah dikuasai oleh kelompok jahat yang memuja Dewa Ular Set. Saat itu Squadron dijadikan agen pemerintah dan ditugaskan untuk melawan Avengers dalam rangka menyebarkan kekuasaan Set hingga ke Universe 616. Untungnya Squadron sadar dan pemerintah pun digantikan, dengan Nighthawk naik sebagai presidennya. Awalnya markas Squadron adalah di mansion milik Nighthawk. Tapi setelah dia masuk ke dunia politik, Squadron berpindah ke suatu satelit buatan di orbit bumi yang disebut Rocket Central dan dirancang oleh Tom Thumb. Peralatan di satelit tersebut membuat mereka lebih mudah mengawasi bumi. Squadron kembali mengalami masalah yang sangat besar ketika pemerintah lagi-lagi dikuasai oleh orang jahat. Muncul seorang alien yang disebut Overmind yang bisa mengendalikan pikiran. Overmind pertama-tama mengendalikan Nighthawk, lalu sukses pula mengendalikan semua anggota Squadron kecuali Hyperion yang berhasil kabur. Para pejabat tinggi pun ikut jatuh dalam kendali Overmind. Dalam posisi ini, Overmind sudah menguasai pemerintahan Amerika. Dari balik layar, Overmind membuat Amerika menjadi negara yang otoriter. Orang-orang yang melakukan protes dikumpulkan di kamp konsentrasi untuk dikendalikan oleh Overmind. Ambisi Overmind tak hanya terbatas di Amerika. Ia memanfaatkan Squadron serta militer Amerika untuk menaklukkan semua negara lain. Selain itu, Overmind juga ikut pula melemahkan pikiran para pemimpin negara yang mereka serang.
Akibatnya, seluruh dunia pun dengan mudah jatuh dalam genggaman Overmind. Tak berhenti di situ, Overmind memerintahkan pengembangan senjata yang dimaksudkan untuk menguasai alam semesta. Untungnya tujuan itu tak tercapai karena Hyperion kembali melawan. Kali ini dengan membawa bala bantuan, yaitu tim Defenders dari Universe 616. Terjadi pertarungan di mana terungkap bahwa Overmind melakukan semua ini tak sendirian, melainkan bersama iblis yang disebut Null the Living Darkness. Pada akhirnya Defenders bisa membebaskan Squadron dari pengaruh Overmind. Kemudian kedua tim ini bersama-sama mengalahkan Overmind dan Null. Walau menang, kerusakan yang ditimbulkan selama masa kekuasaan Overmind sangatlah besar. Di mana-mana terjadi kelaparan, ekonomi dan industri runtuh. Berbagai fasilitas penting seperti jaringan telepon dan listrik menjadi tak berfungsi. Di berbagai negara lain terjadi bentrokan berdarah karena para penduduk melakukan pemberontakan sebagai pembalasan pada orang-orang Amerika yang telah menjajah mereka. Bagi Squadron sendiri, dampaknya amat buruk. Citra mereka di masyarakat hancur lebur karena selama ini mereka menjadi agen pemerintah yang jahat. Selain itu, markas mereka, Rocket Central, jatuh ke bumi dan tak bisa digunakan lagi. Merasa sangat bersalah atas kondisi ini, Nighthawk memutuskan untuk mengundurkan diri dari posisi presiden. Untuk memulihkan keadaan dunia, Squadron memutuskan untuk mengambil kendali atas pemerintahan Amerika dan menjalankan sesuatu yang disebut Utopia Program, yaitu rencana Squadron untuk mengatasi segala permasalahan yang ada. Tak hanya sekedar berantas kejahatan, Utopia Program bertekad untuk menghapus segala masalah bagi umat manusia yang sudah ada sejak dulu, termasuk kemiskinan, kelaparan, polusi, perang, diskriminasi, penyakit, bahkan kematian. Squadron berjanji akan melepaskan kekuasaan setelah 1 tahun. Agar masyarakat lebih percaya, Squadron tampil langsung di televisi dan melepaskan semua topeng mereka agar identitas asli mereka diketahui. Dengan rusaknya Rocket Central, mereka juga berganti markas, yaitu di dalam gua di suatu gunung. Squadron pun mulai melakukan berbagai tindakan demi mewujudkan cita-cita Utopia Program. Awalnya tindakan mereka tak terlalu memicu perdebatan, misalnya mendistribusikan makanan serta memulihkan berbagai fasilitas penting. Tapi kemudian mereka mengambil keputusan-keputusan yang kontroversial, misalnya menggunakan suatu alat yang disebut Behavior Modification Program. Alat itu bisa mengubah perilaku dan sifat seseorang berdasarkan perintah yang dimasukkan ke dalamnya. Squadron menggunakan alat itu pada para narapidana agar mereka berubah menjadi orang yang baik. Dalam bidang lainnya, Squadron melarang senjata api digunakan oleh siapapun, bahkan oleh polisi dan militer. Jadi mereka menyita semua senjata api yang ada lalu memusnahkannya. Bagi para penegak hukum, Squadron memberikan gantinya, yaitu senjata yang tidak mematikan. Untuk masalah kematian, Squadron memakai Hibernaculum, alat yang bisa mengawetkan manusia. Squadron menyadari bahwa pada masa sekarang kematian belum bisa diatasi, tapi di masa depan mungkin sudah bisa. Jadi orang yang mati akan dimasukkan ke Hibernaculum untuk diawetkan dan nanti dihidupkan lagi jika suatu hari sudah ada cara untuk mengasalkan kematian. Segala alat-alat ini tentu saja dibuat oleh sang ilmuwan jenius, Tom Thumb. Pada masa ini, Squadron juga membuat markas baru, yaitu suatu kompleks pemukiman yang luas dan canggih yang disebut Squadron City. Dalam melaksanakan semua ini, Squadron mengalami masalah-masalah yang membuat mereka kehilangan beberapa anggota. Nuke marah karena Tom Thumb tak bisa menyembuhkan orang tuanya yang meninggal karena terkena radiasi nuklirnya sendiri. Nuke hendak membunuh Tom namun dilawan oleh Dr. Spectrum. Pertarungan itu berakhir setelah Dr. Spectrum tak sengaja membunuh Nuke. Setelah itu, Golden Archer dikeluarkan karena menggunakan Behavior Modification Program pada Lady Lark agar wanita itu cinta mati padanya dan mau menikah dengannya. Akibat insiden itu, Lady Lark juga keluar dari Squadron. Selain mereka, Amphibian juga keluar karena tidak setuju dengan tindakan Squadron yang memaksa orang jahat berubah menjadi baik menggunakan Behavior Modification Program. Sedangkan Nighthawk sudah keluar, bahkan ketika Squadron masih membicarakan Utopia Program, karena dia tidak setuju dengan cara-cara tersebut. Walaupun kehilangan beberapa anggota, Squadron menambah anggota mereka dengan merekrut para penjahat super dari tim jahat, Institute of Evil, yang mereka tangkap.
Tentu saja mereka terlebih dahulu mengubah sifat para penjahat itu menjadi baik dengan behavior modification program. Sementara itu, Nighthawk semakin tak setuju dengan perbuatan Squadron dan ingin menghentikan mereka. Nighthawk kemudian membentuk suatu tim yang disebut Redeemers. Anggotanya antara lain adalah Golden Archer yang kini memakai nama Black Archer, ditambah 3 penjahat super serta beberapa orang super yang belum dikenal dunia. Dibantu pula oleh musuh Squadron yaitu Master Menace. Tim ini pelan-pelan menyusup ke dalam Squadron, mengembalikan sifat para anggota baru kembali menjadi aslinya. Dengan demikian mengurangi anggota Squadron sekaligus menambah anggota Redeemers. Pada akhirnya terjadi pertarungan antara Squadron dan Redeemers yang menyebabkan tewasnya sebagian dari mereka, termasuk beberapa tokoh senior Squadron seperti Nighthawk, Blue Eagle, dan Black Archer. Kejadian itu membuat Hyperion sadar bahwa selama ini Squadron telah melakukan perbuatan yang salah. Maka dari itu, Squadron kemudian menghentikan Utopia program dan berusaha membuat segalanya normal kembali. Cerita Squadron Supreme berlanjut dengan adanya sosok misterius yang sedang menghisap Universe 712. Berbagai cara dilakukan Squadron untuk menghentikan makhluk itu, namun tak berhasil hingga akhirnya bencana itu terhenti setelah Benjamin, putra dari Arcana, bertukar tempat dengan makhluk tersebut dan mengeluarkan kembali segala yang telah dia hisap. Tapi ketika hendak pulang ke bumi, Squadron justru terdampar di universe utama 616. Di sana mereka tinggal di Project Pegasus dan berkawan dengan superhero Quasar serta Blue Shield. Mereka ikut membantu melawan ancaman yang muncul, tapi beberapa kali mereka sempat dikendalikan lagi oleh penjahat. Yang pertama oleh Overmind, lalu oleh The Corruptor. Pada akhirnya berkat bantuan Iron Man dan Magdalene, Squadron bisa kembali ke universe asli mereka 712. Namun alangkah terkejutnya Squadron ketika tahu bahwa ternyata kini dunia mereka sudah dikuasai oleh Global Directorate, kelompok fasis yang menerapkan pemerintahan yang otoriter terhadap rakyatnya. Dalam upaya melawan Global Directorate, Squadron merekrut Neil Richmond, Nighthawk kedua yang merupakan putra angkat dari Nighthawk pertama. Selain itu, mereka juga kembali memasukkan Amphibian serta Skymax ke dalam tim. Kini mereka menempati markas di Pulau Utopia. Awalnya Squadron ragu untuk menggulingkan kekuasaan Global Directorate karena kelompok itu dipilih sendiri oleh rakyat melalui pemilu. Tapi kemudian Squadron mengetahui bahwa Global Directorate telah mencurangi pemilunya agar bisa menang. Maka Squadron pun langsung bergerak mendatangi Global Directorate dan menggulingkan kekuasaan mereka. Dengan demikian dunia pun kembali normal seperti semula. Pada era All New All Different Marvel, Universe 712 dan semua penghuninya musnah karena suatu bencana. Dan hanya satu orang yang berhasil selamat, yaitu Zarda, yang pergi dari sana melalui sebuah portal. Setelah melewati portal itu, dia bertemu dengan Warrior Woman dari Universe 21195. Awalnya, Zarda menganggap Warrior Woman adalah orang baik, namun ternyata dia adalah orang jahat. Warrior Woman menghisap energi kehidupan Zarda lalu berlanjut pergi ke Universe 616 sambil mengira Zarda sudah mati. Tapi rupanya Zarda masih selamat meskipun kini dia tak lagi punya kekuatan super. Walau begitu, Zarda tak mau menyerah. Dia juga masuk ke Universe 616 dan berusaha mengejar Warrior Woman yang telah menghisap kekuatannya. Itulah pembahasan tentang Squadron Supreme Earth 712. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share. Kalian juga bisa bergabung di grup MUI, like fanpage MUI, serta follow Instagram MUI. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya hanya di Marvel Universe Indonesia.